Oke ya, ini perahu sudah mulai berangkat. Kita akan menuju sebuah benteng. Tak berpenghuni sebenarnya, ini pantai tak berpenghuni ya. Benteng pertahanan untuk mencegah kapal-kapal penjajah. Jadi kemungkinan bentengnya itu masih di belakang sana ya. Kalau ini duri kan ya, jadi harus hati-hati kalau ke sini. Ini pohonnya berduri. Ini ada jalan tapi banyak duri banget kan ya. Sangat banyak sekali duri. Jadi ini teman-teman kita tidak bisa menemukan jalan. Kita sudah menemukan struktur batu ya di bekas bangunan benteng, dan ini yang di tengah ini ditumbuhi oleh sebuah pohon ya. Jadi terbukti ada struktur bangunan seperti tembok ya. Dan ini kan ini ya. Jadi kemungkinan batu peta merah ini juga dulunya digunakan untuk struktur bangunan benteng ya teman-teman ya. Di sini saya juga menemukan pecahan keramik kan ya. Jadi sangat luar biasa ya, sisa-sisa reruntuhan dari benteng itu. Kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya, kita mau kemana ini sama teman-teman? Jadi ini kita mau menyeberang ke pulau ya. Ya ini kita mau naik perahu. Ini ada Mas Caka Pratorama, ada dari Trek, ada TV. Ya ini kan kita mau menuju ke sebuah pulau. Oke ya, ini perahu sudah mulai berangkat. Kita akan menuju sebuah benteng peninggalan Belanda ya. Sebuah benteng peninggalan Belanda. Jadi teman-teman silakan ya, gimana sih nanti ke benteng tersebut, ikuti terus perjalanan kita ya. Kita sudah dapat 10 menit berjalan, jadi ini belum menyampe ke benteng kan. Jadi perjalanan kita kali ini yaitu menuju ke benteng Lodewijk, bekas peninggalan Belanda. Jadi dulu ini digunakan untuk pertahanan ya, jadi bentengnya ini digunakan untuk pertahanan dalam serangan musuh untuk memasuki wilayah Surabaya. Jadi untuk menghalau kapal musuh ya, untuk menghalau kapal musuh untuk mencegah memasuki wilayah Jawa Timur melalui pelabuhan Surabaya. Ini masih di depan itu ada pantai ya, jadi bentengnya di sana kan. Nanti kita akan lihat, ikuti terus perjalanan kami ya teman-teman ya, Laskar Satmata. Jadi ini ya, kita sudah sampai di dermaga Pantai Ayang-Ayang. Kita akan menuju ke benteng Lodewijk. Manakah ke bentengnya, ikuti terus perjalanan kami. Ya, setelah kita naik perahu kita sampai di dermaga ya, dan ini dermaganya tidak ada tangganya kan, jadi harus lompat ya. Ini kan dermaganya, kita naik perahu dan ini kita nyampe di pulau atau pantai Ayang-Ayang ya, untuk eksotik mengar ya. Sepertinya ini adalah pulau yang agak horor ya kan ya, jadi suasana agak horor di sini. Apakah kita ini masuk pulau hantu ya kan teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu pantai yang ada di Mengare, Gresik, Jawa Timur. Ya. Cukup horor teman-teman ya. Jadi keadaan kita di sini kayak ini ya, cukup aura-aura mistisnya cukup terasa ya teman-teman. Jadi ini pulau tak berpenghuni sebenarnya, ini pantai tak berpenghuni. Ini kan. Kita akan menyusuri ya, ada apa aja di sini. Jadi seperti ini kondisinya, dan ini ada pohon yang cukup unik ya akarnya teman-teman ya. Ini seperti ini. Ini juga ada bekas seperti warung ya, tapi ini sudah tidak ada orangnya lagi. Itu ke arah orangnya lagi ya. Jadi kayaknya ini sudah tidak digunakan. Jadi cukup menyeramkan ya teman-teman ya. Suasana cukup mistis di sini. Seperti pulau hantu ya. Kayak gini kita mau menyusuri lagi ya. Karena kita akan menuju ke benteng. Tujuan kita adalah ke benteng. Jadi tadi kita itu dari sana ya. Naik perahunya dari sana, dan sebelah kiri ini adalah Pulau Madura. Jadi untuk pulau mengarnya di sana ya. Jadi ini saya bersama Pak Jaya. Semangat, saya berdua ya sama Pak Jaya. Ya, kita akan mencari di mana sih sebenarnya lokasi dari benteng yang dulu sebagai pertahanan ya, benteng pertahanan untuk mencegah kapal-kapal penjajah untuk masuk ke wilayah Surabaya. Jadi di belakang sini ada beberapa pohon mangrove ya, teman-teman.
Jadi kemungkinan bentengnya itu masih di belakang sana ya. Kalau menurut saya kalau lihat di peta itu masih di belakang sana. Nanti kita akan mencoba menyusuri sisa-sisa dari benteng Lodewijk ini ya. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya Laskar Satmata. Jadi dari pantai tadi kita harus menempuh beberapa menit ya untuk jalan kaki, menuju benteng ya. Jadi ini kita melewati area tambak ya, pertambakan ya. Jadi dari pantai tadi kita harus sedikit berjalan kaki untuk menuju ke lokasi benteng. Saya juga tidak tahu lokasi bentengnya seperti apa karena saya baru pertama kali ke sini ya. Tapi kita akan cari sama-sama. Jadi ini saya sepi ya di sini. Dan ini juga ada beberapa botol-botol plastik ya, sampah terbawa dari laut kayaknya ya. Kita akan mencoba mencari di mana lokasi bentengnya ya, teman-teman ya. Ikuti terus ya. Aduh, nah ini duri kan ya, jadi harus hati-hati kalau ke sini. Ini pohonnya berduri. Saya tadi barusan kena gores, jadi harus hati-hati, waspada ya. Usahakan kalau ke sini pakai baju lengan panjang ya. Karena di sini juga banyak nyamuknya. Aduh, ini kayak pulau hantu kan, kawan. Kayak pulau hantu ya. Dan pantainya cukup kotor ya. Ini mungkin banyak sampah-sampah yang terbawa dari laut, teman-teman. Ini ya sepi ya. Kalau dulu sih katanya di sini dulu juga banyak monyet ya, tapi sekarang saya belum menemukan satu monyet pun ya. Oke, jadi terus teman-teman. Ini ya keadaan di sekitar di dekat benteng Pengarik ini ya, atau benteng Lodewijk ini ya. Ini sampah-sampahnya teman-teman ya. Jadi kalau sampah-sampah plastik ini saya rasa akan sulit terurai ya. Jadi ini kan sampah botol minuman dan juga berbagai sampah lainnya. Aduh ya, kita akan terus coba maju ke depan karena saya rasa bentengnya ada di depan ya. Wes, apa itu kawan-kawan? Tadi saya dikejutkan ya, apa ini kan? Apakah seekor ular? Sempat terkejut kan ya tadi. Bentar ya. Kali ini kita berada di area hutan, jadi harus hati-hati ya. Perhatikan sekitar atas dan bawah kan ya, harus berhati-hati. Ombaknya juga sudah mulai besar ya teman-teman. Harus hati-hati. Ya kita coba ya, mudah-mudahan di depan sana bentengnya. Karena saya juga belum ke sini kan, belum pernah ke sini ya. Jadi ini ya kan ya, kita kayaknya sudah mau sampai ke lokasi benteng ya. Ini jalurnya agak sulit ya. Ini kemana ini teman-teman ya? Jadi ini sudah tidak ada jalan saya rasa di sini. Oh mungkin di sana ya. Kita coba mungkin jalan ini ya kan ya. Oke, kita coba sini ya teman-teman. Karena ini saya juga pertama kali ke sini ya. Oh ini kan ya, ini ya, ini. Kita sudah mulai menemukan struktur benteng kan ya. Jadi ini ya kemungkinan ya bentengnya kan ya. Nah ini kan kita sudah menemukan struktur batu ya, ini ya. Jadi kemungkinan ini adalah bentengnya ya ini. Karena gini di sini saya sudah mulai menemukan struktur batu ya, ini kan. Nah ini ya. Bentuknya seperti ini ya kan ya. Jadi ada seperti memanjang ya sebenarnya. Oke. Nanti kita akan mencoba ya. Ini terbuat dari seperti batu karang tapi kayaknya ya kan teman-teman ya. Nah itu memanjang ke kanan kan. Kita nanti coba naik ke atas sana ya. Bagaimanakah ujung dari benteng ini ya? Kita akan coba naik ke atas. Tapi ini cukup menyeramkan ya teman-teman ya. Auranya cukup mistis sekali dan cukup sepi ya. Di sini juga ada sangat rimbun ya tanaman-tanaman atau pohon-pohonnya. Nah ini sepertinya tembok dari benteng tersebut. Oke, kita langsung mencoba mencari. Kita naik ke sini. Ya, ini rimbun kan? Tidak ada orang ya sama sekali ya, tidak ada orang. Ini saya juga, apakah ini benar jalannya ke sini? Saya juga tidak tahu ya. Mudah-mudahan kita nyasar kan? Ini ya. Apa kita naik ke sini kita coba ya? Karena ini kayaknya ada jalan setapak ya. Duh, ini sepi sekali kan teman-teman ya. Sangat menyeramkan ya. Apakah benar ini jalannya? Kok ternyata tidak ada jejak-jejak sebekas jalan? Coba ya, Bismillahirrahmanirrahim, merayu. Oh iya ada jalan, ternyata ada jalan. Dan suara-suara burung berkicauan ya, sangat mistis teman-teman.
sepi ya, tidak ada orang. Ya teman-teman ya, ini salah satu bukti bahwa di sini memang benar dulunya ada bekas benteng ya, ini ya kawan-kawan. Jadi bekas bangunan benteng, dan ini yang di tengah ini ditumbuhi oleh sebuah pohon. Bekas-bekas bangunan benteng. Lihat ya. Jadi memang benar benteng pertahanan ya, benteng pertahanan. Kita lihat ya ini temboknya. Dan sepertinya tempat ini memang jarang dikunjungi kan, ya. Jadi terlihat akar-akar yang melengkung seperti ular ya. Sangat berbahaya teman-teman ya, sangat berbahaya. Jadi harus waspada ya. Kita akan nyari lagi bukti-bukti ya, bahwa memang tempat ini bekas benteng. Dan ini ya, saya juga menemukan runtuhan bekas-bekas benteng lagi. Terbukti ada struktur bangunan seperti tembok ya. Dan ini kan ini ya. Dan ini saya rasa sudah lebih dari ratusan tahun ya, karena sudah ditumbuhi pohon-pohon yang begitu besar. Dan lautnya di sebelah sini kan. Jadi di sebelah sini ini lautnya ya teman-teman. Ini ya, ini lautnya. Dan sangat rimbun ya. Sangat banyak tumbuhan dan lebat kan. Ya, nanti saya coba mencari sampai ujung sana. Ikuti terus perjalanan kita Laskar Satmata. Jadi ini via darat kawan-kawan ya. Kita tidak bisa menemukan jalannya. Ini ada jalan tapi banyak duri banget kan ya. Sangat banyak sekali duri. Jadi ini teman-teman kita tidak bisa menemukan jalan. Saya rasa masih jauh mas. Iya. Kalau di peta masih jauh. Jadi kita putuskan untuk balik teman-teman ya. Kita cari jalur lain, mungkin lewat laut aja ya. Yang tadi mas, lewat bawah aja mungkin. Ini ya teman-teman ya. Jadi memang aduh, durinya banyak teman-teman ya. Jadi kita putuskan untuk balik cari jalan lain ya. Jadi ini teman-teman ya, kita menemukan struktur batu bata merah di bibir pantai ya. Jadi kemungkinan batu bata merah ini juga dulunya digunakan untuk struktur bangunan benteng ya teman-teman ya. Ini ya, batu bata merah teman-teman. Banyak berserakan di pinggir pantai ini. Nah ini. Jadi kemungkinan ini memang dulunya digunakan untuk bangunan benteng. Ini kan. Jadi mungkin ini terkena abrasi ya. Jadi mungkin sudah runtuh bentengnya. Di sini saya juga menemukan pecahan keramik kan ya. Jadi kemungkinan keramik ini juga dari dinasti Ming ya. Jadi memang di benteng ini tidak hanya untuk digunakan pertahanan, mungkin juga ini ya buktinya ada pecahan-pecahan keramik mungkin dari dinasti Ming. Ini kan. Selain struktur batu bata merah juga beberapa pecahan keramik kan. Dan ini juga salah satu struktur bangunan ya, struktur bangunan teman-teman yang terlihat di atau sisa-sisa struktur bangunan yang terlihat di benteng Mengarit. Dan di atasnya sudah ditumbuhi pohon yang usianya saya kira ratusan tahun ya. Teman-teman. Oke teman-teman, karena kita akan gagal menuju ke tengah pulau karena dihalang oleh banyaknya tanaman berduri ya. Jadi ini kita kembali ke perahu dan kita akan mencoba menyusuri melalui laut ya, jalur lautnya. Jadi sangat terlihat jelas di sini ya. Ada beberapa struktur bangunan seperti tembok ya teman-teman ya. Nah, itu kan. Ternyata memang jauh ya. Tadi kita gagal nyampe sana, akhirnya kita menggunakan perahu. Ya kan. Ternyata besar kawan-kawan. Itu ya. Yang dari kejauhan sana itu sangat luar biasa teman-teman ternyata. Ini ya bangunan bentengnya. Jadi emang benteng ini dulu digunakan untuk menghalau kapal-kapal musuh ya, untuk menghalau kapal-kapal musuh untuk memasuki pelabuhan Surabaya atau dermaga Surabaya. Jadi dulu kalau via laut itu dihalunya dari sini kan. Jadi kapal-kapal itu yang kapal-kapal musuh dihalau dari sini. Nah, tapi kalau untuk pesawat itu dihalunya dari Bukit Lenggis Gresik ya, Bukit Lenggis Gresik. Kalau ini laut dihalunya dari sini, tapi kalau untuk pesawat terbang dihalunya dari Bukit Lenggis Gresik. Ombaknya cukup besar ya teman-teman ya, ombaknya cukup besar. Dan itulah dari sini terlihat jelas ya, bekas-bekas runtuhan benteng di Gresik ini ya. Jadi sangat luar biasa ya, sisa-sisa runtuhan dari benteng ini. Ya teman-teman, ini yang dinamakan petualang. Jadi kita ini naik perahu berpetualang ke Benteng Mengarit. Nah itu adalah benteng apa kak? Lodewijk ya, ini ya. Ini Pak Mus lagi mabuk laut ya teman-teman. Oh ya, sekian penelusuran kita ke Benteng Lodewijk. Dan ini teman-teman pada takut karena ombak semakin besar. Terima kasih teman-teman, tetap ikuti terus perjalanan dari YouTube-nya Laskar Satmata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.